para jemaat untuk kembali duduk. Betapa luar biasa karunia Natal ini dihadirkan untuk kita. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Ku berserah penuh. Ku berserah
hadir, Engkau hadir di setiap langkahku. Yes Tuhan, Engkau berikan di setiap jalanku. Yes, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, oh Tuhan. Dalam badai tak akan ku goyah. Dalam hutan hidupku sesakan, Kau peliharaku. Mari katakan sama-sama. Ku berserah penuh, kami berserah, berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah keselamatanku. Kami berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Dalam badai kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Bersama Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Jangan takut, jangan gentar. Mari Arona, tinggikan Tuhan, karena Dia Raja di atas segala raja ada di tempat ini. Serah penuh, ku Berserah penuh. katakan Dia Yesus Tuhan dalam hidupmu. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah keselamatan kami Bapa. Kaulah keselamatanku. Kami berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik.
Haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan lagi Allah kita yang baik. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Nanti saya menghimbau Bapak Ibu sekalian yang telah menerima lilin LED. Nanti kita akan koordinasi, kita akan sampaikan kapan lilin dinyalakan. Mohon kerjasamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri dan menyalakan LED bersama-sama. Mari kita nyalakan lilin LED kami bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Saya persilakan Bapak kembali. Di malam Natal ini Bapak Ibu, ada satu pesan yang kuat tadi, bahwa Tuhan berkenan bukan kepada malaikatnya, tapi kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dia datang untuk menebus mereka. Tuhan mengasihi saudara, dan biar malam ini saudara merasakan kasih Tuhan mengalir. Tuhan tidak menebus malaikat, tapi dia menebus manusia. Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Betapa dia mengasihi kita, lebih dari yang kita pikirkan. Mungkin malam ini, engkau ada di kesunyian, engkau senyap. Tapi di tempat yang sangat sederhana, Yesus justru lahir di sana. Kalau hati saudara sederhana malam ini, Tuhan hadir. Sama umat-Mu Tuhan, Engkau berkenan hanya kepada manusia. Bahkan ketika mereka gagal jatuh dalam dosa, Engkau menebus mereka. Isi hati umat-Mu dengan kasih yang besar. Dengan kasih yang besar. Biar malam ini Engkau menyatakan, Engkau menunjukkan, Engkau mengalirkan kasih-Mu, mengisi setiap kekosongan hati. Terima kasih, terima kasih. Karena di Natal Engkau lahir. Di Kalvari Engkau memikul dosa kami. Satu kali Engkau akan datang kembali. Engkau berjanji setelah tempat kami selesai, Engkau akan datang menjemput kami. Supaya di mana Engkau berada, kami berada. Terima kasih Tuhan, biar Natal kali ini menjadi waktu kami menggunakan kesempatan, membuka hati kepadamu. Ketuklah hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan pujian penyembahan kami, perayaan Natal ini, kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan sekali lagi hati untuk firman Tuhan. Engkau yang sedang ada di dalam kegelapan. Ada terang Tuhan, ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu melihat yang main musik, ya, yang main musik, dia masih SMA, berkat buat gereja kami, yang main drum itu bapaknya. Kalau kepengen seperti mereka, kursus daftar, mereka punya sekolah musik. Ya, mau dipromosikan apa lagi? Ada kue, oh ya kue sudah di Natal kemarin. Puji Tuhan kita ada di tempat ini. Saya melihat pertunjukan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi hujan deras, saya keluar istri saya sampai dengar. Ya, saya pikir istri saya di belakang nggak kedengaran, saya bilang, dalam nama Yesus terang, enggak tambah deras. Tapi namanya iman. Iman itu tidak menunggu tanda. Saya cuma berkata, yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Hati saya teduh,
Mau hujan, gak hujan, sore ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan teguhkan dengan cuaca yang baik. Amin, saudara. Apakah ini kebetulan? Tidak. Karena perakiraan cuacanya cukup buruk. Tapi kalau surga turun tangan, yang buruk berubah jadi baik. Nah, di perayaan Natal ini saya akan khotbah secara tandem juga. Nanti istri saya sebagai hamba Tuhan juga di gereja ini akan menyampaikan firman Tuhan. Tadi semua yang nyanyi gantian, ya. Kalau saya suruh nyanyi lagu bahasa Inggris, terlipat-lipat lidah saya. Jadi ya kalau ada yang merasa tadi kesulitan, sama dengan saya. Enggak apa-apa, yang penting hatinya. Ya. Tapi begitu nyanyi Yesus jalan, saya suka lagu rock and roll dari dulu. Kalau ada dangdut, saya lebih suka lagi. Atau irama Mandarin, oh dari nenek moyangnya saya lahir di sana. Ya. Saya termasuk generasi 2 yang dari Cina. Papa saya besar di Cina, umur 18 ke Indonesia. Tapi jangan pakai bahasa Mandarin kepada saya, kenapa? Saking fasihnya saya, papa saya, logat totoknya sangat kental. Ngikutin papa saya ngomong diketawain. Karena kalau orang dari sononya itu ngomong sedikit, kita salah aksennya. Mama saya sekolah di Tsinghua Sesiao, SD sekolah Mandarin, bisa baca tulis, bisa begitu komunikasi dengan papa saya. Makanya ini bapak-bapak jangan suka ngeritik anak. Akhirnya nggak pinter Mandarin, ya. Kalau ada yang suka ngeritik bertobatlah. Karena waktu dulu selalu salah, kok bicaranya salah. Tidak diajari ngomongnya betul seperti apa. Sudah lahir makan tempe tahu di Indonesia, suruh ngikuti yang dari sononya yang makan banyak lemak-lemak begitu. Ya. Kesulitan, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa apapun malam ini, siapapun kita dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan khotbah tuntunan untuk tahun 2025. Ada kabar gembira. Minggu depan ibadah kita libur. Ini bukan jadi gembala yang hilang atau domba yang hilang Bapak Ibu. Kenapa? Setiap akhir tahun kami meliburkan ibadah, tapi bukan berarti tidak beribadah. Kami ada ibadah online. Kenapa? Akhir tahun itu waktu berkumpul dengan keluarga. Dan biasanya di akhir tahun kami akan sharing tuntunan Tuhan lewat Instagram, ya, IG Live, dan kami memimpin. Tahun lalu ada 4 pendeta ikut kami. Ibadah online, jadi nantikan saat ibadah online lewat IG. Kita di suasana yang rileks, santai, tapi rindukan Tuhan, merindukan tuntunan Tuhan. Nah, hari ini saya memberi dasar kepada kita kenapa saya mengambil tema tahunan ini. Apa dasarnya? Ya. Yang pertama, mengapa kita ngambil tema tahunan? Yang pertama tentang tuntunan Tuhan. Ada satu ayat dia berkata, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun. Saya percaya malam ini Tuhan akan menuntun saudaraku yang sedang tidak tahu jalan gelap hidupmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuntunan Tuhan itu dijamin dengan namanya. Kalau sampai salah tuntunan, Tuhan malu. Saya pernah di 2008 di saat kegelapan, nggak tahu mau jadi apa. 2 minggu stres. Kalau sudah stres, maunya tidur. Ada yang stres ngomel-ngomel, kalau saya kepenginnya tidur, nggak punya tenaga. Ayat ini muncul. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Kalau Tuhan tuntun, tidak mungkin salah sekalipun aku tidak tahu saat ini. Itu ngomong setiap hari. Makanya suka ngomong firman, supaya tuntunan Tuhan itu bekerja atas hidup saudara dan saya. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara jelas kepada kita. Seperti Bapa kepada anaknya. Tuhan masih berbicara seperti sahabat. Dia bisa menuntun kita seperti gembala menuntun domba-dombanya. Kalau gembala cari yang sesat, kalau serigala cari yang lezat. Di sini kita cari yang sesat. Kita mencari domba yang terhilang, bukan domba yang ada di kandang. Kenapa? Karena kami gembala. Gembala itu carinya yang hilang, bukan yang di kandang. Carinya yang sesat, bukan cari yang lezat. Di tempat ini setiap jiwa berharga seperti Tuhan menghargai, kami menghargai saudara. Tidak pandang suku, tidak pandang kelas, tidak pandang kasta. Karena kita semua dikasih Tuhan.
Alkitab berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu, saya sering ngobrol kepada salah satu leader. Kita perlu mendengar firman. Firman Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita sering mendengar papa kita bicara, maka kita akan tahu isi hatinya. Enggak perlu pakai tanya, papa maunya apa? Enggak perlu. Kita punya kepekaan, dan kepekaan itu juga menuntun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ke jalan yang benar. Jadi kalau sedikit-sedikit konseling, saya curiga saudara tidak kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara akan membaca Alkitab, lewat perkataannya kita akan tahu apa isi hati Tuhan, apa yang dia maksudkan. Dan biasanya 3 bulan sebelum pergantian tahun saya sudah mulai memikirkan, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Kalau kita minta, Tuhan pasti beri. Ada yang lagi butuh tuntunan Tuhan? Saya rasa kita semua butuh tuntunan Tuhan malam ini. Tuhan yang menuntun saudara. Ketika saya ditanya, Kak ini kehendak Tuhan apa? Cari sendiri, saya juga lagi cari kehendak Tuhan. Karena yang tahu kehendak Tuhan, adalah diri orang itu dengan Tuhannya. Malam ini banyak orang bingung. Sebenarnya dia sudah tahu tapi jadi ragu. Gara-gara media, gara-gara orang-orang seolah-olah berkarunia. Bicara Tuhan, bicara begini. Masa Tuhan mau bicara ke anaknya lewat orang lain? Kalau saudara dan saya percaya Yesus kita adalah anak Tuhan, Tuhan akan bicara dan dia akan jelas. Jangankan ini, saudara punya orang tua. Ketika papanya lagi nggak seneng nih, anaknya macam-macam cuma langsung tahu papa nggak suka. Kalau saudara dan saya nggak pernah tahu, saya curiga engkau belum lahir baru. Karena orang lahir baru itu jadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan, ya, anak Tuhan akan tahu suara bapaknya. Ya. Perlunya kita menamai hari-hari. Kenapa kita membuat nama? Kita perlu menamai hari-hari supaya iblis, kalau kita menamai hari-hari, kita lagi mengkapling tempat itu, supaya iblis tidak bisa mengambil posisi di situ. Ada banyak orang hidupnya gagal karena dia menjalannya mengalir. Setelah kalau kemarin saya pas lewat jembatan Barombong antar jemaat, itu yang mengalir di sungai itu tidak jelas, sudah betul? Rumput tidak tahu, pohon atau enggak. Pohon yang hidup enggak mengalir di sungai. Karena ketika Tuhan berkata begini, kamu akan kuperlakukan seperti yang kamu katakan di hadapanku. Aku Tuhan sudah bicara, jangan sembarangan omong kalau mau melihat hari-hari yang baik. Engkau perlu berkata yang benar, sekalipun situasinya, perasaannya lagi tidak benar. Alkitab berkata bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita membiarkan situasi mengalirkan hidup kita, itu tandanya kita nggak punya kehidupan. Orang yang punya kehidupan tidak akan mengalir begitu saja. Dan dikatakan sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat hari-hari baik, mari kita mulai namai hari-hari kita seturut Alkitab. Kemarin ada sel Bethlehem, mirip dengan dengar istri saya khotbah tentang mari kita pergi ke Bethlehem, itu tanggal 15 atau tanggal 8. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mereka ingat, oh di Bethlehem. Kita bikin nama Bethlehem, karena Bethlehem itu rumah roti. Ada kehidupan di rumah roti. Bethlehem itu tempat yang sangat kecil, tapi bikin gempar. Gara-gara ketika orang-orang Majus, diperkirakan ada 4 orang Majus. Baltasar, Melkior, Gaspar, itu nama konon tradisinya. Ada satu lagi yang pulang gak ikut, tinggal 3 yang datang ke tempat itu. Dan singkat cerita, tempat itu jadi gempar. Bethlehem itu yang terkecil di antara Yedol, kita katakan. Kalau hari ini kau merasa kecil, kabar baik yang kau besar di mata Tuhan. Amin. Mantan orang minder. Mantan orang tidak bisa apa-apa. Sampai waktu menikah pun teman-temannya istri saya, kau serius mau menikah orang model begitu? Dan orang yang model begitu-begitu ini sekarang lagi berdiri di depan saudara. Kenapa? Yang kecil. Tidak kecil di mata Tuhan. Yang sepele, tidak sepele di mata Tuhan. Kenapa kita perlu memberi tema? Perlunya terang dan pelita. Saya mengambil tema tahunan tidak mengarang. Minta tuntunan seturut firman Tuhan. Alkitab berkata,
firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa yang lagi butuh telita? Terang bagi jalan hidup saudara. Semoga engkau terima malam ini, karena firman Tuhan menuntun hidupmu. Apa tema tahun ini? Ada yang tanya, akhirnya Yesusnya membocorkan temanya tentang pembalikan ilahi. Divine reversal. Pembalikan ilahi, katakan bersama-sama pembalikan ilahi. Semoga tahun depan menjadi pembalikan. Karena bicara pembalikan bukan sesuatu yang buruk. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk atas hidup saudara. Ya, Divine reversal bicara tentang pembalikan keadaan. Itu sebuah perubahan haluan supranatural yang menggerakkan kita ke arah yang berlawanan dan tentu positif. Karena di Alkitab Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup saudara. Kalau saudara membaca Yeremia 29:11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Itu rancangannya Tuhan. Ayat ini disampaikan Tuhan di tengah orang Israel lagi ada di kondisi tergelapnya. Mereka lagi ada di pembuangan. Tuhan masih ngomong itu bukan rancanganku. Sekalipun hidupmu buruk malam ini, engkau merasa sangat sial tahun ini, saya mau katakan itu bukan rancangan Tuhan. Kalau itu bukan rancangan Tuhan, jangan jadikan pegangan. Amin. Karena rancangan Tuhan itu indah. Kita lihat pembalikan yang Tuhan kerjakan, yang menghasilkan hidup, yang mengagumkan. Ya. Sebuah paket lengkap yang menghasilkan sesuatu yang mengagumkan. Itu divine reversal. Yang pertama tentang Yusuf. Yusuf mengalami masa yang sangat sulit. Anak remaja umur 17 tahun dan kemudian karena iri, saudara-saudara masukkan dia, saudara-saudaranya sendiri masukkan dia ke sumur yang gelap, dijual jadi budak, lalu belum nasibnya seolah-olah belum cukup sialnya, di tempat dia dijual jadi budak, dia difitnah. Ada yang lagi difitnah? Kabar baiknya, di Kejadian 50:20, di saat saudara-saudara Yusuf menghampiri Yusuf yang sudah jadi penguasa di Mesir, dari seorang budak yang dijual, dan kemudian jadi narapidana, difitnah, ditaruh di tahanan raja, itu mengerikan. Enggak ada batas hukumannya, mau kapan bebasnya. Kalau engkau seperti terpenjara, kabar baiknya. Mari kita baca Kejadian 50:20. 1, 2, 3. Kalian telah bermukepakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Roma 8:28 berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita belajar dari Ayub. Di akhir penderitaan Ayub, di dalam ketekunan imannya, bukan karena dosa, bukan karena ada kesalahan atau kelalaian, tetapi karena Tuhan percaya kepada Ayub bahwa ada orang yang berani menyembahnya tanpa syarat. Dan di akhir kisah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ada pembalikan keadaan dari kepunyaannya dahulu. Kenapa dia harus berdoa untuk sahabatnya? Sahabatnya penuh penghakiman. Orang sudah kehilangan semuanya, kehilangan nama baiknya. Mereka sibuk ngomong, kau pasti ada dosa terselubung. Itu kesalehanmu tuh selama ini pura-pura, makanya aku susah. Ada yang lagi merasa begitu pagi ini? Sore ini? Gua berkata, susahku, salahku apa Pak? Saya kerja baik-baik, hidup baik-baik, dimakan orang baik-baik juga. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, tambah melayani tambah susah. Kalau kabar baiknya adalah dari kisah ini, Tuhan ganti 2 kali lipat. Tuhan bisa mengubah keadaan saudara, membalikkan. Ada satu ayat tentang pembalikan di Yesaya. Tentang sesuatu yang lama jadi baru, sesuatu yang baru. Yang lama jadi baru, dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Ada banyak orang kehilangan sekarang. Ingatnya masa lalu, khawatirnya masa depan. Enggak hidup di masa sekarang. Enggak sedang khawatir. Sekarang dikatakan, sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran. Saudara, satu kali kau akan bersaksi. Penderitaanmu hari ini akan terlupakan, diganti dengan kekuatan baru. Sukacita yang baru, berkat yang baru. Sungai di padang gurun. Seperti apa keadaan padang gurun? Ini saya foto sendiri waktu saya perjalanan dari Mesir ke Israel. Sepanjang kami lewat, pemandangannya seperti ini. Tapi Tuhan ngomong, dia akan buka sungai-sungai di padang gurun dan jalan di padang belantara. Tuhan bisa balik keadaan saudara. Kalau di Alkitab ada cerita-cerita, ada contoh, kenapa kita tidak jadikan itu pegang? Kenapa kita lebih suka main drakor, main drama, memuaskan perasaan ketika kita mendayu-dayu. Saya ini orang hina, saya orang miskin, makanya saya dijauhi. Kenapa kita sibuk? Itu sebenarnya untuk memuaskan diri saudara. Engkau yang sedang mengasihani diri terus-menerus, meratapi nasibmu, bangun, bertobat, karena Tuhan bisa buat keadaan yang sebaliknya dari kesulitanmu. Ya. Ayat tema 2025, ayat tahunan kita, tahun depan. Yesaya 42 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan yang tidak mereka kenal. Aku membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Bapak Ibu, engkau yang sedang mengalami pergumulan, tantangan tahun ini tahun yang tidak mudah buat kami. Ada air mata. Ada rasa terhina, ada rasa terluka. Kita mengalami masa-masa sama-sama, susah senang sama-sama. Jangan begini, susah kita pikul sama-sama, senang sendirian aja, enggak. Kalau senangnya, susahnya sama-sama, tahun depan kita senangnya sama-sama. Amin. Kita senangnya sama-sama, katakan sama-sama. Ya. Tadi dikatakan Tuhan mau memimpin. Tuhan mau membawa. Kalau Tuhan memimpin, Tuhan membawa, Tuhan membuka, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Mari kita membahas beberapa poin dari ayat tema ini. Yesaya 40 sampai 66 itu adalah bagian kedua. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, buku Alkitab, maka ada judul keselamatan untuk bangsa yang tinggal dalam pembuangan. Situasi yang sulit. Ini bagian kedua kitab Yesaya. Dan ayat tema kita berkenan dengan pembalikan keadaan umat Tuhan yang tertindas dan orang-orang Babel yang menindasnya. Karena di ayat selanjutnya dikatakan begini, orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang, yaitu orang-orang Babel yang menindas, orang yang melukai, orang yang menghancurkan, bangsa yang menindas bangsa Israel di ayat ini. Dikatakan yaitu orang-orang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Mereka ditindas habis-habisan oleh orang Babel. Tapi Tuhan berkata tadi aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Sungai di padang gurun. Ada padang belantara, tandus jadi tempat yang hijau. Karena Tuhan yang membawa, karena Tuhan yang memimpin. Ayat tema kita berkenan dengan pembalikan keadaan umat Tuhan yang tertindas dan orang-orang Babel, orang-orang yang tidak takut Tuhan yang menindasnya. Hari ini orang mau nindas itu dengan gampang orang tidak takut Tuhan. Buat cerita saja di framing habis saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan yang membawa, Tuhan yang memimpin, sesulit apapun hidup di 2024, pegang janji Tuhan. Tuhan akan membuat gelap jadi terang. Janji Tuhan di ayat tadi, yang pertama berbicara tentang belas kasihan Allah. Katakan belas kasihan Allah. Saudara, kalau belas kasihan Tuhan, kalau orang sini bilang kasihan kodong, itu cuma kasihan. Enggak ada bantuan. Betul? Kalau kita lihat orang sini, kasihan kodong, bantu enggak? Enggak, cuma ngomong. Tapi kalau belas kasihan Tuhan, Tuhan hatinya enggak tahan. Dia curahkan berkat.
Dia curahkan pertolongannya, dia ubah hidup saudara. Ya. Jalan-jalan yang tidak dikenal itu bukan sesuatu yang buruk. Tadi saya sudah katakan karena Tuhan tidak punya rancangan yang buruk. Mari kita jadikan pegangan. Jalan itu bicara tentang proses, cara, lintasan. Ada satu lagu yang kalau lagi susah paling enak. Kalau lagi senang kadang-kadang kita lupa. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya. Dengan kasih dan kuasanya tiap hari baru dia buat jalan. Bapak Ibu, di tahun pergumulan saya, sambil olahraga pagi, saya ngomong ayat Alkitab. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang saudara kita menghadapi cemoohan spirit di dalam roh. Kok kalau tidak ada si A, kok kalau tidak ada si B, habis kok, tidak habis. Aku punya Tuhan yang besar, yang bisa membuka jalan. Mazmur 27:13, aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Ngomong terus saudara. Nah, kalau ngomongnya ada orang, saya dikira begini. Tapi kalau ngomongnya sendirian dengan Tuhan, Tuhan gak pernah pandang enteng perkataanmu di hadapannya. Makanya kita perlu berkata-kata yang benar di saat yang sulit sekalipun. Di Lukas ayat 1 menjadi ayat mendukung tentang belas kasihan Allah. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu bicara tentang belas kasihan Tuhan. Ini juga menjadi berita Natal di Lukas pasal 1. Tuhan punya belas kasihan atas kesulitanmu. Sayangnya, kita lebih asik memupuk perasaan mood kita. Karena memang paling enak kan meratap-ratap kan, mengeluh-mengeluh. Itu paling enak. Kalau kita sudah mengeluh, curhat kepada pendeta, curhat kepada teman sel group, maka perasaan kita sedikit lebih tenang. Satu kali ada orang konsultasi, ngobrol, punya saya emosi, cerita panjang lebar. Setelah panjang lebar, dia cerita, lega mi saya. Iyo, kau lega, sekarang saya enggak lega, pindah semua racunmu. Kenapa? Karena Tuhan yang punya belas kasihan. Kalau mau dapat belas kasihan, curhat ya sama Tuhan. Janji Tuhan dia tadi bisa tentang gelap menjadi terang. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Ada yang lagi gelap malam ini? Enggak tahu mau ngapain tahun depan. Bukan cuma tahun depan Pak, tahun lalu juga saya enggak tahu. Situasinya belum berubah. Kalau saudara cari tuntunan Tuhan, dan saudara berkata, Tuhan tuntun aku di jalan yang benar. Malam ini setidaknya ada damai sejahtera Tuhan turun. Sehingga engkau tahu keputusan apa yang harus diambil. Poin yang ketiga dikatakan karena engkau lah yang membuat pelitaku percaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Siapa mau disinari Tuhan malam ini? Semoga terjadi. Kebingungan, kebuntuan. Poin yang ketiga, janji Tuhan berkenan jalan yang rata dan lurus. Tanah yang berkeluk-keluk akan menjadi tanah yang rata. Ya. Saudara, ini sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Kalau kita membaca Yesaya pasal 26, dikatakan ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Jalan yang lurus itu bicara hidup yang lurus. Pada waktu Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara, di situ ada ayat pendukungnya. Setiap lembah harus ditimbun. Setiap gunung harus diratakan. Itu jalan buat Tuhan. Kalau saudara membuka hati kepada Tuhan, malam ini ada jalan yang lurus. Jalan yang rata yang Tuhan akan bukakan. Karena kau memiliki hati yang lurus.
Karena engkau memiliki hidup yang takut Tuhan. Seharusnya orang Kristen yang paling dikenal apa, saudara? Bukan cuma kasih, takut Tuhan. Saya mengajak jemaat Arauna khususnya, yuk supaya dunia ketika melihat kita, mereka lihat kita itu orang beriman. Bukan sekedar beragama. Kita mengaku bertuhan, tapi tindakan kita menyangkali keberadaan Tuhan. Lewat sikap hati yang tidak benar, tidak tulus. Perilaku yang tidak kudus. Yang paling sederhana suka iri. Suka dengki. Apa itu iri? Iri katanya susah lihat orang senang. Dengki sebaliknya, senang lihat orang susah. Kalau teman kita diberkati, kenapa dia diberkati? Saya tahu dia itu perpuluhannya kurang. Dia malas ke gereja. Harusnya kalau orang malas ke gereja, tidak takut seperti yang saudara anggap benda rohani, lalu dia dapat berkat, saudara ikut haleluya. Karena itu namanya kasih karunia. Kasih tanpa syarat dari Tuhan. Tapi kalau kita iri hati dengki, itu yang paling sering. Apalagi kalau dengar cerita, saya ingat ada beberapa, tapi saya nggak sebut nama saudara yang tersinggung bertobat saja. Waktu istri saya cerita, kami beberapa bulan lalu ke Hong Kong, dibayari orang tidak ada hubungan dengan pelayanan. Saya lagi mau pelayanan, dia ngomong, kamu lagi mau ke Hong Kong ya? Lagi kemarin? Enggak, saya mau bayari. Tuhan bicara ke saya tunggu dulu. Ke Hong Kongnya saya mau, tapi karena kamu bicara, Tuhan bicara. Saya lagi nggak kepengen ke Hong Kong. Saya begini, tapi karena maksa, apa boleh buat dipaksa ke Hong Kong, saudara, ditraktir? Kalau saudara tidak perlu sampai dipaksakan, saya harus dipaksa dulu. Pokoknya saya sudah mantap bayari kalian berdua. Oke, saya lagi mau rekaman, tolong kontak istri saya, ini nomor, kamu hubungi istri saya dulu. Begitu hubungi istri saya, 2 orang ini tangis-tangisan di telepon. 1 bulan sudah scrolling Hong Kong, baru lihat-lihat, enaknya ke Hong Kong. Langsung ketika istri saya cerita begini, saya cerita di mimbar, pulangnya jemaat langsung scrolling Hong Kong. Itu iri namanya. Jangan harap dapat. Karena kami kalau lagi susah nggak ngomong, nggak curhat. Cuma Tuhan, kau tahu, saya mau menderita Tuhan. Tapi kalau nggak ada hiburan, kan saya nggak kuat Tuhan. Tolonglah hibur saya. Mau dihibur Tuhan malam ini? Ngomong sama Tuhan. Kalau ngomong sama pendeta, saudara cuma mau dihibur pendeta nggak punya apa-apa dan sering bikin kecewa. Ngomong sama Tuhan, pulang Tuhan tolong. Jangan scrolling Hong Kong dulu, itu iri. Nyanyi lagu ini boleh, tapi kalau niatnya Anda benar, namanya lagu iri hati. Masih ingat lagu ini? Tak tersembunyi kuasa Allah. Lanjut. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu bisa jadi lagu iri hati dan dengki. Tapi kalau engkau percaya Tuhanmu, itu bukan lagu iri hati, itu lagu iman. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saya kalau lagi susah nyanyi ini, bukan karena iri hati, tapi karena aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Tuhan punya waktu dan dia punya cara. Kesukaan kita harusnya menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Siapa yang sedang diingat saudara malam ini? Tuhan, apalagi kalau ingat hantu. Kalau engkau ingat Tuhan dan kesukaan kita menyebut namanya. Nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Sebelum saya tutup khotbah saya, ya. Berapa hari lalu pembantu di tempat kami sakit tangannya kaku kebas. Dan kemudian istri saya udah kasih obat, jemaat kami ada yang dokter juga kasih obat enggak sembuh. Tiba-tiba istri saya dapat hikmat. Iya Bu, ini kalau jam 6 sore saya sakit. Wah ini barang tidak baik, ayo kita doa. Saya tumpang tangan dia lagi cuci tangan. Nggak perlu pakai minyak, dia pakai cuci tangan pakai rinso begitu kalau saya pakai minyak hilang itu minyak. Oke saya berdoa.
Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Itu hari Rabu. Hari Jumat. Dia datang lagi karena seminggu datang ke rumah kami 2 kali. Dia cerita, enggak sakit lagi. Karena nama Tuhan, nama yang berkuasa. Bahkan di tengah khotbah ini pun tanpa tumpang tangan Tuhan bisa sembuhkan saudara. Kami melihat kuasa itu bekerja lagi, bekerja lagi, bekerja. Semoga malam ini engkau pulang dari tempat ini dengan kesembuhan. Dengan pertolongan. Ayat tadi ditutup di yang bagian ini. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Amin, saudara. Pegang Yesaya 42 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Di ibadah ini juga kita akan mengambil ayat tahunan. Ini bukan jamsi. Bukan sekedar mengambil tebak-tebakan, tapi kita lagi meminta tuntunan Tuhan, mulai berdoa supaya pulang dari tempat ini. Ayat yang saudara ambil nanti menjadi tuntunan Tuhan. Tuhan akan bicara lewat tuntunannya. Tahun depan menjadi divine reversal. Tuhan akan membalik kegelapan menjadi terang. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada istri saya. Khotbahnya 2, berarti saudara siap pulang jam 10 malam, saudara. Saudara, kami terharu hari ini karena cuaca betul-betul menjadi pertolongan bagi Tuhan, bukan hanya untuk kita. Kita perlu berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di dalam kesusahan dengan banjir, saudara ya. Amin, saudara. Boleh kita berdoa buat mereka dan pasti juga Tuhan menggerakkan hati kita. Dari tempat ini saya melihat sampai ke belakang full, saudara. Dan untuk pertama kalinya selama kami beribadah perayaan Natal, ibadah mulai 40 menit sebelum dimulai, saudara, jiwa-jiwa sudah hadir. Saudara, tepuk tangan buat diri saudara yang datang lebih cepat. Amin. Waktu beberapa tahun yang lalu, sudah di masa-masa remaja, ada sebuah film dari Disney yang begitu menyentuh hati saya. Dan itu menjadi film Disney yang selalu setiap kali saya melihat, entah berapa kali, itu sungguh-sungguh menguatkan dan sungguh-sungguh menjadi hal yang menghibur hati saya. Kisah itu tentang seorang wanita yang menyamar sebagai pria untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua berperang melawan bangsa Hun di Tiongkok. Keluarga wanita ini nggak punya pria di rumahnya. Satu-satunya pria di rumahnya adalah papahnya yang sudah tua. Sewajarnya sebagai seorang anak wanita, dia cukup jadi anak wanita saja. Melakukan kodratnya sebagai wanita, mempersiapkan diri untuk menikah. Itulah panggilan wanita yang sempurna. Hari ini adalah Hari Ibu Nasional. Selamat Hari Ibu buat para wanita yang luar biasa. Saudara, boleh saudara beri pelukan buat mama atau istri. Saya berjauhan, suami, ya. Terima kasih buat para mama. Tapi jati diri wanita itu bukan seperti itu. Dia adalah seorang pahlawan, bukan hanya seorang wanita biasa yang hanya mempersiapkan diri. Tahukah saudara bahwa di dalam diri saya dan saudara seringkali seperti tokoh ini. Ada saudara yang tersentuh dengan film ini juga? Saya suka harus nahan air mata, agak sedikit galau Ibu Gembalanya. Lagu ini staf di Arauna mencoba untuk menerjemahkan. Look at me, I will never pass for a perfect bride. Berapa banyak kita yang menyembunyikan semua tekanan itu untuk jadi yang lain, padahal Tuhan punya maksud dan rencana. Now I see
that if I were truly to be myself, I would break my family's heart. Kita gak berani mengambil keputusan untuk apa yang besar yang Tuhan kerjakan. Kita selalu mikirin apa nanti orang lain yang butuhkan. Itulah Mulan. Staring straight back at me. Why is my reflection someone I don't know? Somehow I cannot hide who I am, though I've tried. When will my reflection show who I am inside? When will my reflection show who I am inside? Firman Tuhan di dalam Yesaya 42 dan yang tadi sudah dibagikan oleh Bapak Gembala, saya cukup tegang saudara, karena suami saya tercinta ini kalau khotbah memang begitulah. Kita sedang di-shoot dengan kamera, kalau dia bergeser tidak ter-shoot, jadi nanti ada di tayangan YouTube, saudara harap maklum. Jadi sudah disampaikan, Yesaya 42 ayat yang ke-16 dalam terjemahan GNT dikatakan seperti ini saudara. But Tuhan yang akan memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Yang mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Dalam terjemahan GNT dikatakan, I will lead. Katakan sama-sama, Tuhan yang memimpin. Katakan sekali lagi, Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin saya dan saudara di tahun 2024. Tuhan yang sama yang akan memimpin saya dan saudara di tahun 2025. Kegelapan dikatakan, Tuhan yang akan membuat kegelapan menjadi terang. Bahkan jalan yang berliku-liku menjadi jalan yang rata. Saudara gak perlu angkat tangan. Berapa banyak saudara yang tahun 2024? Begitu banyak kedukaan, begitu banyak hal gelap. Bahkan mungkin sampai malam hari ini kami sekeluarga mengalaminya, bahkan seluruh keluarga besar Arauna kami mengalaminya. Tahun-tahun yang tidak mudah, kehilangan anak rohani yang kami kasihi. Ada keluarga, kami kasih istilahnya spa, harus menghadapi cancer. Tapi Tuhan katakan malam hari ini, I will lead you. Dia yang akan memimpin saya dan saudara untuk tahun 2025. Nah, bangsa Israel dari ayat-ayat ini dituliskan, mereka ada di pembuangan di Babilonia. Diperkirakan ada sekitar 150 tahun di pembuangan. Tapi tahukah saudara bahwa Yesaya 42 itu merupakan nubuat tentang datangnya hamba Tuhan yang menyelamatkan, yaitu Kristus Yesus. Saudara, Natal itu bukan bicara soal hadiah, tapi Natal bicara soal choice, pilihan. Ada seorang juru selamat yang dinantikan ratusan tahun, ribuan tahun. Lahir di Palungan. Pusat Natal, bukan isi kampung tengah di belakang, saudara. Di belakang ada es krim, itu sukacita ya. Tapi pusat Natal, bukan bayi saja. Tetapi bayi yang lahir itu, dialah raja, dia juru selamat bagi saya dan saudara. Saya catat, Mulan di dalam dirinya mengalami pembalikan, kalau saya boleh pakai ilustrasi ini. Ya. Bangsa Israel mengalami itu. Natal itu punya makna utama, lahirnya juru selamat yang holistik. Menyeluruh, menjawab pemulihan rohani kita. Dosa kita dihapuskan. Tapi juga Natal bicara soal pemulihan, kesembuhan. Di dalam pikiran, perasaan, kehendak saya dan saudara. Kesembuhan di dalam jiwa kita. Pemulihan di dalam mental kita. Berapa banyak engkau yang malam hari ini hadir. Ada banyak torehan-torehan luka. Bukan di fisik, tapi dalam mental kita. Masa pertumbuhan, pergumulan di dalam pergaulan,
tuntutan situasi. Natal yang sesungguhnya ada juru selamat yang menghapus semua rasa malu seperti bangsa Israel yang dijadikan budak. Saya percaya kalau engkau membuka hati untuk bayi kecil yang lahir itu yang sudah menjadi juru selamat saya dan saudara, maka pemulihan itu Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Siapa orang buta yang ditulis dalam Yesaya 42? Orang buta adalah gambaran umat Tuhan. Umat Tuhan itu siapa? Saya, saudara, kita semua. Amin, saudara. Umat yang sering gak taat, keras kepala. Stubborn, sulit untuk dibimbing. Berapa banyak engkau yang mau mengalami I will lead, Tuhan pimpin. Berapa banyak engkau yang mau mengalami Tuhan meratakan jalan yang belok-belok. Mungkin sepanjang tahun kemarin sulit, bebannya berat. Hal yang gak mudah kita harus lewati, keputusan-keputusan yang gak mudah harus diambil. Sebelum memulai ibadah tadi, saya memberi selamat hari Natal buat salah satu pelayan Tuhan di tempat ini. Saya peluk dia dan saya katakan it's tough year ya. Tahun yang gak mudah, tapi kita melewatinya kan saudara. Iblis seringkali menaruh pikiran saya, habis saya hari ini. Enggak habis. Iblis seringkali menaruh pikiran saya, selesai nasibmu. Enggak selesai. Cerita saya dan saudara tidak selesai sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Itu janji yang harus kita terima. Dia akan datang kembali. Dan kalau dia datang, semua yang saya dan saudara hadapi, itu receh, anak zaman sekarang bilang. Apa langkahnya saudara kalau engkau mau mengalami itu? Yang pertama, izinkan untuk Tuhan memimpin. Katakan sama-sama, Tuhan memimpin. I will lead. Amin saudara. Langkahnya adalah Tuhan memimpin. Yang kedua, Tuhan itu membuat jalan yang berliku-liku jadi lurus. Bukan saya dan saudara yang buat. Dia sudah kerjakan waktu dia di kayu salib. It is finished. Dan yang ketiga, mari baca yang ketiga bersama-sama. 2, 3. Apa saudara? Saya mau dipimpin dan taat apa yang Tuhan pimpin. Tuhan memimpin lewat tuntunan firman Tuhan seperti sore malam hari ini. Lewat tuntunan di dalam hati kita waktu kita membaca firman. Ada satu orang tua Mimos yang kami kasihi. Sejak kami perintisan dan kemudian diresmikan gereja. Ada banyak waktu saya mendengar untuk beliau berbicara. Tuntunan lewat pemimpin seperti ini saudara. Saudara, tidak ada acara hari ini yang berhasil kalau tidak ada orang-orang yang rela untuk dipimpin. Kalau saudara lihat kami berdua, kami yang ada di altar, itu yang kelihatan. Tapi ada orang-orang yang tadi malam sampai hampir tengah malam menyelesaikan semua acara di tengah hujan keras. Ada orang yang harus merelakan mobil boxnya dikendarai di malam minggu. Saudara izinkan buat teman-teman, buat jemaat Arauna yang saya kasih, terima kasih buat semua yang kalian kerjakan selama tahun 2024. Enggak ada kami kalau enggak ada lo sih ya gitu saudara ya. Tuhan membuat jalan yang berkelok menjadi lurus. Tuhan tidak bisa bekerja pada hati yang berliku-liku dan tidak lurus. Pastikan, dan diriku juga harus pastikan, masuk ke tahun 2025, hatinya mesti lurus. Arauna yang saya kasihi, kita bisa ditolong Tuhan, kita bisa diberkati secara keuangan, tapi miliki hati yang lurus. Ini pesan Tuhan. Kalau ada kegelapan, ada tekanan, saudara 2 minggu sebelum kami melakukan acara ini, kami pun dan gereja mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi kami belajar hidup lurus. Tuhan yang akan tolong. Bahkan kita akan melihat Tuhan membalikkan keadaan dengan caranya. Berurusan dengan orang-orang yang mempersulit kita. Buahnya apa saudara? Melihat terang di tengah kegelapan. Menjalani jalan yang lurus meski melewati jalan yang berliku-liku. Saya mau katakan bersama-sama, mari kita baca tulisan yang di depan. Saat saya, 2, 3. Saat saya mau dipimpin oleh Tuhan, saya akan melihat perbuatan tangan Tuhan
serta melihat terang di tengah kegelapan, dan mengalami apa yang belum pernah saya alami. Semua yang percaya beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Karena Kristus adalah jalan utama untuk jalan yang lurus. Jangan keluar dari pintu ini kalau engkau belum panggil Dia untuk menguasai hidupmu malam hari ini. Karena saya sudah berjanji, saya akan khotbah sampai jam 10 malam. Saudara siap-siap saja. Saudara, saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah kisah. Saya minta pemain musik, ku berserah penuh. Ini adalah kisah tentang seorang anak pendeta hamba Tuhan. Yang di sebelah kiri itu adalah Joy Tan Chi Mendoza, seorang Chinese Filipina. Itu adalah papahnya Peter Tan Chi Mendoza. Seorang pendeta yang memimpin ribuan jemaat gereja. Pada waktu Joy Tan Chi, yang di sebelah itu adalah Joy yang baju merah dan suaminya. Dia mempunyai anak 6 orang, satunya bonus. Apa yang saya mau ceritakan? Waktu Joy umur 15 tahun, saudara, papa dan mamahnya melarang dia untuk menginap di sekolah karena ada acara atau dia mau buat sebuah kegiatan dengan beberapa sepupunya dan juga temannya. Dan dikatakan, papa mama mau ngajar sekolah Alkitab, kamu bikin acara aja di rumah, ya nggak usah malam-malam pergi kemana-mana. Dan malam itu, saudara, saya harus sedikit menghaluskan karena kisah ini ada banyak anak kecil di tengah kita. Dan malam itu, di rumahnya yang dianggap aman, di keluarga seorang pendeta yang luar biasa, ada 7 pria perampok melecehkan, rape her dengan seluruh sepupu-sepupunya yang perempuan di depan mata. Joy Tan Chi menulis buku When a Good God Allow Rape. Dia mengalami tragedi di umur 15 tahun. Saat apa? Dugem. Bapak ibunya dugem tidak, sedang ngajar sekolah Alkitab. Dia harus menjalani belasan tahun trauma dan proses mengampuni. Tapi apa yang terjadi? Karena bukan Joy Tan Chi punya kekuatan. Yesaya 42 mengatakan, I will lead you. Saudara berpikir saya lebih baik daripada saudara? Tidak. Saya adalah orang yang punya kesempatan yang Tuhan beri kasih karunia. Penuh dengan luka, penuh dengan masa lalu yang gelap. Tapi Tuhan janji, Arauna dan jemaat yang kekasih. Kalau kita izinkan Dia memimpin. Kita izinkan Dia membuat jalan yang lurus. Joy Tan Chi, di dalam bukunya When a Good God Allow Rape, menyentuh hati saya sebagai seorang anak remaja. Bahwa segelap apapun hidup kita, hidup saya dan hidup saudara, kalau engkau pegang Kristus, itu lebih dari cukup. Ada banyak kesaksian dari jemaat Arauna dan saudara mungkin. Beberapa anak rohani saya belasan tahun yang lalu sedang hadir di tempat ini. Mereka tahu model yang mereka lihat saya dulu seperti apa. So, pastikan kau tidak keluar dari pintu itu tanpa mengizinkan Tuhan memimpin. Because He won't lead you. Mungkin malam ini, saya sedang berdoa untuk salah satu sahabat kami, saudara, sedang terbaring di rumah sakit karena kecelakaan yang tragis. Ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya karena dipanggil pulang ke surga. Atau bahkan saudara, dari tempat ini saya sudah melihat ada berapa banyak orang sedang menghapus air mata. Bu, ini malam Natal, Minggu Natal. Jalannya masih gelap. Joy Tan Chi, anak seorang pendeta yang luar biasa. Apakah Tuhan jahat? Iblis yang jahat, saudara. Iblis selalu mau menghancurkan saya dan saudara. Tapi kalau engkau izinkan, I will lead you. Izinkan Dia berbicara untuk hidupmu malam ini. Kalau engkau serahkan dirimu, Tuhan katakan, aku akan mimpin engkau anakku. Segelap apapun. Natal tahun lalu menjadi Natal yang sangat gelap buat kami sekeluarga. Seorang dari salah satu keluarga yang kami cintai harus berhadapan dengan vonis kanker. Tapi kami berdoa, saudara. Kemarin cek,
hasilnya clear. Dia bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi dia menyembuhkan seperti dia menyembuhkan mental, luka batin, keanehan dalam hidup saya. Saya melihat banyak orang yang sedang menghapus air matanya. Tuhan lihat. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mari katakan. Yesus Kaulah Tuhan. Katakan imanmu. Kaulah keselamatanku. Mari angkat, berserah. Saya ingat ada satu malam di masa remaja saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Seorang Joy Tansi Tuhan mampu pulihkan. Tuhan yang sama yang hadir malam hari ini. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah kemenanganku. Ku berserah Yesus Kaulah Kau yang butuh Tuhan, mari bersama-sama angkat tanganmu. Mari serahkan 2025 dengan berserah penuh. Ku berserah penuh. Saya undang kau bangkit berdiri. Kau yang bisa berdiri, kau bangkit bersembah dia, sembah dia, sembah dia. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. jemaatku. Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah Sembah dia, sembah dia. Tuhan lihat air matamu. Dia tampung dalam kirbatnya. Mari katakan, angkat tanganmu, katakan. Dia beri kemenangan. Katakan. Ku berserah.
mata ditutup, berapa banyak engkau yang malam ini mau berkata, Tuhan, pimpin aku. Tuhan, aku izinkan Engkau yang bertindak dan berbuat dalam hidupku. Kalau pengalaman yang sehancur seperti Joy Tanzi, Tuhan bisa pulihkan. Suami istri itu sukses bukan di pelayanan tapi di sekuler, saudara. Ada pria yang menerima wanita yang seperti itu. Kalau Tuhan yang bisa memulihkan hidup Joy Tanzi, Tuhan yang bisa memulihkan hidup Sari Kristiana, Tuhan yang sama yang akan memulihkan hidupmu pada malam hari ini. Sementara semua mata ditutup, berapa banyak engkau yang setuju dengan lagu ini dan kau akan berserah? Saya belum tantang. Ya, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yes, angkat tanganmu. Engkau yang rindu katakan, Tuhan tolong aku, tuntun aku, luruskan jalanku. Ada seorang oma yang sedang sedih malam ini karena ini Natal pertama dia kehilangan cucunya. Dan dia orang yang pertama mengangkat tangan untuk Tuhan, tuntun. Jangan biarkan kedukaan memimpin engkau. Jangan biarkan kehinaan yang memimpin engkau. Izinkan Yesus yang memimpin engkau. And I will lead, I will make. Tuhan bilang dia akan buat jalan yang berliku-liku. Hidup yang rumit, persoalan yang rumit, kalau Tuhan bertindak selesai dalam sekejap mata. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Setelah ibadah ini kalau kau butuh didoakan, kau boleh untuk datang dan kami akan berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan begitu banyak diangkat malam ini. Begitu banyak air mata yang sedang diteteskan. Emas dan perak aku gak punya Tuhan. Tapi kuasa-Mu turun atas hidup mereka. Malam hari ini mereka yang sedang meminta Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau masuk dalam hidup kami dan memimpin hidup kami. Aku berdoa supaya malam hari ini kuasa-Mu menuntun kami. Kuasa-Mu menolong kami. Jemaat, kita tutup dengan lagu ini. Ku sembah, sembah. Kami gak punya kuasa untuk mengangkat tangan, surga yang turun tangan. Amin. Amin, amin, amin. Yesus kaulah Tuhan. Amin. Kaulah keselamatanku. Mari angkat katakan. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Saya undang Pak Frankie bisa berdoa untuk firman Tuhan. Yesus kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Kami tahu Tuhan Kau hadir di sini. Kau bersama dengan kami Tuhan. Hiburkan Tuhan setiap hati yang terluka, hati yang pedih Tuhan. Kami tahu Kau sumber penghiburan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan buat kami untuk bisa melangkah ke depan Tuhan. Kami tahu Engkau punya rancangan yang indah buat kami. Engkau punya rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami tahu kami punya masa depan yang terbaik Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Biar itu boleh menguatkan kami Tuhan, menghibur kami. Agar kami menjadi lebih baik ke depan Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan dari KKBG Performance. Berikan tepuk tangan dong, Yeay, buat anak-anak kita. Lihatlah kanan kirimu, berikan senyum dan ucap salam. Tepuk tangan dengan gembira, sambut kelahirannya. Lihatlah kanan kirimu, berikan senyum dan ucap salam. Tepuk tangan dengan gembira, sambut kelahirannya. Merry Christmas untuk kita semua, salam damai dan sukacita. Sambutlah dia dengan tari-tarian dan puji dia dengan hati gembira. Lihatlah kanan kirimu, berikan senyum dan ucap salam. Tepuk tangan dengan gembira, sambut kelahirannya. Merry Christmas untuk kita semua, salam damai dan sukacita. Sambutlah dia dengan tari-tarian dan puji dia dengan hati gembira. Merry Christmas untuk kita semua, salam damai dan sukacita. Sambutlah dia dengan tari-tarian dan puji dia dengan hati gembira. Beri tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita. Kita akan tutup dengan doa berkat. Saya mau berdoa saudara sesudah ini buat jemaat bisa mengambil secara bergantian. Ayat tahunan, saudara ngambil satu saja buat diri saudara supaya semua kebagian. Saya mau berdoa supaya Tuhan menuntun kita. Saya juga ambil. Tahun lalu saya dapat ayat, orang yang kekuatannya di dalam engkau berhasrat mengadakan ziarah. Dia akan mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Itu ayat tahunan saya. Lembah Baka airnya lembah tangisan. Akan jadi tempat yang bermata air. Saya pegang terus janji Tuhan. Biar tahun ini Tuhan menuntun kita kembali. Izinkan saya berdoa. Engkau yang sedang punya kebutuhan, kesembuhan, jalan keluar, tuntunan. Mari taruh tangan di dada, saya mau dari tempat ini. Tuhan, begitu banyak orang butuh pertolongan, butuh jalan keluar, butuh mujizat, butuh kesembuhan. Kami punya Tuhan yang beserta kami. Makanya Kau menyebut dirimu Immanuel. Tuhan beserta kami. Tuhan beserta kita. Nyatakan penyertaan-Mu malam ini. Melalui mujizat kesembuhan ilahi. Melalui jalan yang terbuka. Melalui kesehatan yang dipulihkan. Melalui tuntunan Tuhan
kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Setiap beban-beban palsu yang ditabur oleh iblis, yang membuat kami kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita, kehilangan semangat, malam ini dihancurkan demi nama Yesus. Kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong saudara, memberi kekuatan baru. Kami juga akan mengambil tuntunan tahun ini, untuk tahun 2025. Tuhan, tuntun kami, berbicaralah melalui ayat yang kami ambil. Terangi kami, supaya setiap kegelapan itu diganti dengan jalan Tuhan yang ajaib. Dengan hikmat Tuhan yang ajaib. Kami melihat jalan Tuhan, kami melihat tuntunan Tuhan. Dan kami berjalan bersamamu. Tuntun kami, tuntun gereja ini. Berkati ayat-ayat yang diambil. Dan kiranya Tuhan, seperti janjimu, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang bergeluk-geluk menjadi tanah yang rata. Itulah yang hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Biar ayat ini digenapi bahkan mulai malam ini setelah kami mendengarnya. Kami melihat jalan Tuhan, kami melihat terang Tuhan, kami melihat pembalikan daripada Tuhan. Diberkati setiap saudara. Dan kami akan tutup ibadah kami dengan berkat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan bebanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati setiap saudara yang percaya, katakan sama-sama, amin.